Haleluya. Selamat malam bagi saudara-saudara semua dimanapun berada. Malam hari ini kita bertemu dalam ibadah Jumat kita, meskipun melalui siaran YouTube, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan. Oleh sebab itu kita fokuskan, kita tujukan hati kita untuk kita beribadah, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dulu satu pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami rasakan nyata pemeliharaan-Mu.
dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Sebab hanya Engkau yang layak terima semua itu. Layak Engkau disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan lagi kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk kami bisa lagi mendengarkan firman-Mu. Biar kami gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dengan fokus yang tertuju kepada Tuhan. Untuk kami menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami. Pimpin ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja dimanapun umat-Mu beribadah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan lagi, belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang kelima mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini sudah banyak mungkin kita dengar firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah belajar ya bagaimana seorang Naaman. Naaman seorang yang punya kuasa, seorang yang punya kekuatan, punya pengaruh, tetapi dia ada satu kekurangan, yaitu dia berpenyakit kusta. Tapi kemudian kita belajar dari kisah Naaman ini, ketika seorang yang punya kuasa sekalipun, seorang yang punya pangkat yang tinggi sekalipun, tapi ketika dia ada di dalam sakit, dan kemudian kita belajar saat Naaman merendahkan diri dan taat, maka hal itu yang membawa dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, yaitu kesembuhan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Naaman. Tetapi malam hari ini kita mau belajar dari sosok lain. Sosok lain dari kisah Naaman ini. Sosok yang mungkin bukan orang yang punya kuasa, bukan orang yang punya pengaruh, bukan orang yang punya jabatan, tetapi keberadaan orang ini punya andil dalam kesembuhannya Naaman. Siapakah dia? Kalau kita baca ayat yang kedua, ada penjelasan, ada keterangan yang ditulis oleh Alkitab tentang seorang perempuan. Ayat yang kedua dikatakan di situ bahwa orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang perempuan dari negeri Israel. Kalau beberapa waktu yang lalu mungkin banyak kali kita sudah dengar kisah tentang Naaman, tapi dalam kisah ini mari malam hari ini kita juga belajar dari satu sosok yang lain yang mungkin tidak terlalu disorot begitu ya. Karena keterangan mengenai dia hanya ditulis sangat sedikit. Tapi ternyata orang ini punya pengaruh, saya katakan tadi, punya andil dalam kesembuhan Naaman. Dia adalah seorang tawanan dari Israel dan kemudian dibawa dia kepada Naaman dan menjadi
pelayan dari istri Naaman. Perempuan ini menjadi pelayan dari istri Naaman. Dia bukan orang yang saya katakan tadi punya kuasa, punya jabatan, punya pengaruh yang besar yang melakukan sesuatu. Tidak, dia hanya seorang tawanan dan kemudian dia menjadi seorang pelayan. Tetapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan kepada nyonyanya, itu yang kemudian membawa pengaruh besar bagi seorang Naaman, bagi seorang panglima tentara Raja Aram. Apa yang dia sampaikan? Ayat yang ketiga di situ firman Tuhan berkata bahwa berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Hanya 2 ayat ini keterangan yang menjelaskan tentang perempuan ini, pelayan ini. Keterangan yang pertama, dia adalah tawanan dan kemudian dia menjadi pelayan. Tetapi yang kemudian ayat yang ketiga, saudara-saudara, di sini yang akan kita mau cermati bahwa ternyata meskipun dia hanya seorang pelayan, ada sesuatu yang disampaikan, yang diberitakannya kepada nyonyanya melihat keadaan tuannya. Jadi kita belajar karena apa yang disampaikannya itu, tuannya yaitu Naaman mengalami perubahan dalam kehidupannya. Bukan cuma perubahan yang kecil, tapi saya katakan perubahan yang besar. Kenapa? Naaman tadi yang seorang sakit, tapi kemudian di akhir cerita ini kita lihat bahwa kemudian Naaman menjadi seorang yang tahir, seorang yang sembuh. Bayangkan, orang yang punya kekuatan, orang yang punya kuasa, orang yang punya materi, tapi dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Sebagai orang yang punya, mungkin sudah dia punya banyak cara, sudah banyak hal yang dia lakukan supaya dia memperoleh kesembuhan. Mungkin sudah banyak tabib yang dia temui untuk apa? Untuk memperoleh kesembuhan. Udah banyak hal yang dia lakukan, tapi dia tidak dapati kesembuhan itu. Sini kita juga belajar, saudara-saudara yang kasih Tuhan ya, ternyata enggak semuanya bisa diselesaikan dengan apa yang ada pada kita. Seperti Naaman ini. Dia punya uang, tabib mana yang tidak bisa dia panggil dengan pengaruh dan kuasanya dia. Tapi ternyata tidak, itu tidak menyembuhkan dia. Keadaan seperti sekarang ini juga seperti mengajarkan kita kembali, mengingatkan kita lagi. Ya kan, penyakit yang belum ditemukan vaksinnya. Mau punya duit juga mau beli vaksin, gak ada vaksinnya. Kecuali oleh kehendak Tuhan. Yang kedua, bukan hanya Naaman memperoleh kesembuhan, tapi ayat yang ke-17, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dari 2 raja-raja pasal yang kelima itu, di situ dikatakan sampai Naaman berkata seperti ini. Kita perhatikan ayat yang ke-15 dari 2 raja-raja pasal yang kelima. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ini pengakuan seorang Naaman loh. Sekarang aku tahu, sesudah dia memperoleh kesembuhan, sekarang aku tahu katanya bahwa tidak ada Allah selain di Israel. Artinya selain Allahnya orang Israel, itulah Allah. Bahkan ayat yang ke-17 dikatakan begini. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Setelah Naaman alami kesembuhan, apa yang berubah dari dia? Ternyata kemudian dia mengakui Allah yang Israel itu, itulah Allah yang benar. Melalui kesembuhan yang dialaminya, Naaman bertemu, mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Itulah perubahan yang terjadi dari Naaman.
Berita dari siapa sehingga Naaman bisa menemui Nabi Elisa? Dari seorang hamba perempuan. Kalau kita kembali kepada sosok ini, perempuan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi dia hanya tawanan dan kemudian menjadi hamba. Tetapi walaupun dia sebagai pelayan, dia tidak malu menyampaikan apa yang saya tidak tahu, sebab Alkitab tidak menulis. Mungkin saya katakan, mungkin dia pernah waktu di Israel, dia pernah melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui Nabi Elisa. Atau mungkin dia pernah dengar, atau bahkan mungkin dia pernah alami pekerjaan Tuhan melalui Nabi Elisa. Tapi ketika dia tertawan, dia di negeri asing, apa yang sudah dia dengar, apa yang sudah dia mungkin lihat, apa yang sudah dia alami, itu tidak dilupakan oleh si pelayan ini. Waktu tuannya menghadapi masalah, dia tidak bilang, oh di Israel, dia tidak ingat di Israel ada tabib yang hebat. Dia tidak menyarankan Naaman kepada tabib. Tapi dia sampaikan tentang seorang hamba Tuhan, seorang nabi, seorang pemberita firman kepada Naaman. Walaupun dia hanya seorang hamba, walaupun seorang pelayan. Kita belajar lagi saudara-saudara dari perempuan ini, bahwa ternyata siapapun kita, mungkin posisi kita tidak seberapa, tapi jangan pernah malu menunjukkan siapa Tuhanmu, memberitakan siapa Tuhanmu kepada orang lain. Dan sebagai seorang pembesar juga Naaman, kita bisa belajar juga. Walaupun dia orang yang berpengaruh, seorang panglima, tidak membuat dia menjadi seperti terlalu tinggi untuk mendengarkan masukan dari seorang pelayan. Tidak terlalu tinggi untuk dia mendengar masukan dari seorang pelayan. Sehingga apa yang dibutuhkannya, apa yang diperlukannya, dia dapatkan itu di kemudian hari. Nah, yang kita mau bahas saya katakan tadi bukan sosok Naamannya, tapi sosok perempuan ini. Bagaimana dia yang hanya orang asing, dia kan orang asing di Aram. Katakanlah dia hanya pegawai rendahan yang bekerja pada orang lain. Tapi di situ dia tidak malu menceritakan, memberitakan Tuhan yang pernah dia ketahui ketika dia waktu masih ada di Israel. Ada nabi di Israel. Mungkin kalau Tuhan ke sana, barangkali dia bisa sembuh, dia kasih masukan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua yang ada, saya percaya, bukan cuma mendengar, tapi banyak kali kita sudah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita rasakan bagaimana mujizat Tuhan. Kita rasakan bagaimana Tuhan menyembuhkan. Kita rasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Pernahkah kita ceritakan hal yang kita sudah alami itu kepada orang lain? Supaya apa? Kita menjadi sarana untuk memperkenalkan Tuhan kita kepada orang lain. Kalau Jumat lalu, kalau tidak salah, kita belajar firman Tuhan, berusahalah mengenal Tuhanmu. Tapi setelah itu, perkenalkan Tuhan yang engkau sudah kenal itu kepada orang lain. Jangan cuma sampai berhenti di kita. Perkenalkan dia kepada orang lain, kepada sesamamu. Di saat-saat sekarang ini, mungkin banyak orang yang memerlukan Tuhan. Bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang percaya pun banyak oleh keadaan seperti sekarang ini mulai menjadi lemah. Mulai menjadi khawatirnya bertambah. Karena keadaan mungkin sudah merencanakan, mungkin sudah menargetkan, memberikan target pada pekerjaannya, pada hal-hal apa yang akan dicapai. Tapi semuanya buyar. Kepada mereka perlu lagi kita beritakan, sampaikan siapa Tuhan itu. Perkenalkan Tuhan itu. Perkenalkan Tuhan yang kita punya itu supaya mereka juga
tahu siapa Tuhan kita itu. Jangan katakan aku cuman seperti ini, aku gimana ya, ngomong gak bisa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kisah, kalau kita buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga, waktu Tuhan hendak mengutus Musa, menyuruh Musa untuk berbicara kepada Firaun supaya membebaskan orang Israel dari Mesir. Ketika Tuhan menyuruh Musa, Musa pernah berkata seperti ini. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ada pertanyaan di dalam diri Musa. Tuhan, aku ini siapa? Yang benar saja, masa aku yang harus memimpin? Bahkan ayat yang ke-10 dari Keluaran, masih tetap di Keluaran pasal yang keempat, kalau kita maju lagi, Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10, Musa sampai bilang begini, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi jawab Tuhan apa? Ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Seringkali kan kita melihat kepada diri kita. Kita merasa, aku ini kan cuma orang seperti ini. Siapa yang mau dengar aku? Aku ini gak pintar ngomong. Tapi firman Tuhan memberikan contoh. Musa pun pernah berkata seperti itu. Tapi Tuhan bilang, siapa yang ciptakan lidah? Siapa yang buat mujizat? Tuhan. Artinya apa? Asal aja kita punya kemauan dan ketika Tuhan sudah berikan perintah, maka Tuhan yang akan menyertai kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau juga. Dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang sudah terkenal. Ayat yang ke-19, 20. Kita kenal dengan amanat agung. Pergilah kata Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Memang ada keinginan, ada kerinduan dari Tuhan untuk apa? Supaya semua orang mengenal Dia. Oleh sebab itu, makanya saya katakan tadi, kita belajar dari seorang pelayan yang di rumah Naaman. Walaupun dia hanya seorang pelayan, dia bisa menceritakan tentang Tuhan sehingga seorang Naaman mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, amanat ini bagi kita orang-orang percaya, kita sudah kenal Tuhan, kita sudah percaya Tuhan. Mari punyai hati dengan apa? Tadi kita pujian mulai Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pulihkan dengan apa? Dengan cara kita ceritakan apa yang kita alami kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mereka pun mengenal siapa Tuhan yang kita punya, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita ikuti. Oleh sebab itu, beritakan, perkenalkanlah Tuhan. Perkenalkanlah Tuhanmu kepada orang lain, perkenalkanlah Tuhanmu kepada banyak orang yang mungkin perlu mendengar berita bahwa di dalam Tuhanku, di dalam Yesusku ada harapan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin sepertinya tidak ada harapan, ingat, di dalam Yesus masih ada harapan. Di dalam Yesus masih ada kekuatan. Di dalam Yesus masih ada jawaban. Tapi di dalam Yesus, banyak di antara mereka yang belum kenal Yesus. Tugas kita, beritakan. Perkenalkanlah Tuhanmu kepada mereka. Supaya mereka juga mengenal Tuhan. Bahkan lebih dari itu doa kita. Dia pun alami perubahan seperti apa yang Naaman alami. Dia menjadi orang yang menyembah Tuhan. Dia menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar. Tugas kita, jangan pernah malu memberitakan Tuhanmu kepada siapapun. Ceritakan apa yang Dia sudah lakukan. Coba kita lihat di Mazmur pasal yang ke-78.
Mazmur pasal yang ke-78. Saya baca mulai dari ayat yang ketiga. Perhatikan Mazmur pasal yang ke-78. Ayat yang ketiga dimulai. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Perhatikan ini, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintahnya. Apa yang kita sudah alami, ceritakan kepada orang lain. Sampaikan supaya apa? Jangan berhenti di kita. Supaya mereka juga dengar, supaya mereka juga tahu, supaya mereka juga alami bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu ini saya rasa adalah waktu-waktu yang tepat bagi kita untuk kita apa? Ceritakan sebanyak-banyaknya tentang perbuatan Tuhan kita yang ajaib itu. Supaya orang lain kenal. Supaya orang lain tahu siapa Tuhan kita. Apa yang kita sudah alami jangan berhenti, jangan diam, jangan hendak sembunyikan, kata pemazmur. Jangan sembunyikan, tapi sampaikan. Ada yang kita sampaikan kepada orang lain. Sampaikan berita tentang Tuhan itu. Supaya apa? Supaya mereka juga mengenal Tuhan yang kita sembah. Ceritakan. Apa yang kita sudah alami. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah sembuhkan kita, Tuhan sudah pulihkan kita. Ceritakan supaya lebih banyak orang lagi mendengar, mengetahui siapa Tuhan kita itu. Siapa Yesus kita itu. Itu salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita memberitakan Tuhan. Sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang tahu bahkan menerima Tuhan seperti apa yang dialami oleh Naaman. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk kita menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Karena saya percaya setiap kita, siapapun kita, pasti kita pernah alami pertolongan-pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan tutup mulut kita. Ceritakanlah, beritakan, perkenalkanlah Tuhanmu. Banyak orang yang ingin mendengar, ingin mengetahui siapa Tuhan kita itu. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai buka mulut kita. Untuk memberitakan. Sampai apa yang Tuhan mau. Kan firman Tuhan bilang sampai semua mulut akan mengaku. Setiap lutut akan bertelut. Bagaimana itu terjadi kalau tidak ada pemberita-pemberita. Kalau tidak ada yang menceritakan. Oleh sebab itu tugas saya. Tugas kita bukan cuma hanya melalui memberitakan, menceritakan berdiri di mimbar. Tidak saudara-saudara, dengan bahasa sehari-hari. Seperti pelayan perempuan itu, dia saya rasa dengan pengetahuan, dengan tata bahasanya mungkin yang sangat terbatas. Tapi dia bisa bercerita tentang perbuatan Tuhan melalui Nabi Elisa. Tapi kemudian Naaman tuannya bisa bertemu dengan Elisa dan mendapatkan kesembuhan. Dengan bahasa yang sederhana saja. Yang penting kita ceritakan.
Atau mungkin dengan cara hidup kita. Orang lain ingin tahu siapa sih Tuhannya, siapa sih yang dia ikuti, kenapa dia berbeda. Keadaan sekarang ini kan semuanya bilang susah. Tapi biarlah kalau kita sampai hari ini masih dipelihara oleh Tuhan, itu pun adalah salah satu perbuatan Tuhan yang harus kita syukuri dan kita ceritakan kepada orang lain. Kita masih bisa beraktivitas di luar. Kita masih bisa kerja. Dan kita masih sehat. Itu sudah berkat Tuhan. Itu adalah perlindungan penjagaan Tuhan. Itu yang perlu kita ceritakan, kita sampaikan kepada orang. Bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga kita. Bagaimana Tuhan menolong kita sampai hari ini. Haleluya. Oleh sebab itu, malam hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, yang kita mau belajar. Mari ceritakan, beritakan supaya lebih banyak orang lagi mengenal Tuhan kita. Sampai kapan kita memberitakan? Sampai kapan Tuhan berikan kita kesempatan ada di dunia ini? Ada satu lagu lama yang dulu ketika saya masih menjadi pengerja, yang lumayan sering lagu ini dinyanyikan, tapi saya jadi senang dengan pujian ini. Dia katakan begini, nantikah tanganmu kosong bertemu dengan Tuhan? Berapa jiwa yang kau tolong bertemu dengan Tuhan? Tuhan tanya, waktu kita bertemu Tuhan, apakah tangan kita kosong? Atau berapa jiwa yang kita sudah tolong untuk bertemu dengan Tuhan? Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, Tuhan masih berikan kita waktu, pakailah itu untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang menolong orang lain bertemu dengan Tuhan kita. Haleluya. Menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Sehingga waktunya tiba bagi kita. Tuhan tanya, berapa jiwa yang kau tolong? Tanganku tidak kosong Tuhan. Ada jiwa yang kutolong untuk kenal Tuhan. Ada jiwa yang kubawa datang ke rumah Tuhan. Ada jiwa yang kubawa mengenal Tuhan. Bukan hanya sebagai tugas seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita orang yang percaya, engkau yang sudah alami, yang sudah terima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tugasmu beritakan, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua orang. Supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar ini menjadi perenungan kita. Kalau masih Tuhan berikan kita kesempatan, ceritakan sebanyak-banyaknya. Berapa orang yang sudah kita pernah ceritakan tentang Yesus? Berapa orang yang sudah kita tolong bertemu dengan Tuhan? Masing-masing kita akan ditanya. Kita tidak akan bawa apa yang kita punya sekarang di dunia ini. Ketika kita nanti harus meninggalkan dunia. Tapi ketika kita mempertemukan Tuhan dengan orang yang belum mengenal Tuhan, maka itu yang akan kita bawa. Apa yang kita kerjakan itu akan kita bawa sampai ke surga nanti. Haleluya. Ini Tuhan bukan untuk menyombongkan diri, tidak. Tapi ada kepuasan karena apa? Kita sudah gunakan waktu kita menceritakan Tuhan kita sehingga orang pun mengenal Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya biar firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita. Berapa orang yang sudah kita tolong untuk bertemu dengan Tuhan.
Tuhan taruh, Tuhan tolong kita. Seperti jemaat mula-mula, ketika mereka sudah menerima firman, ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, kemudian mereka memberitakan firman Tuhan dengan keberanian, dengan berani. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31 kalau saya tidak salah. Saudara bisa buka. Oleh sebab itu mintalah Tuhan, Roh Kudus tolong aku supaya aku juga bisa menolong orang lain bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa kita, dalam penyembahan kita, minta Tuhan tolong. Hari-hari ini banyak orang yang ingin mendengar tentang Tuhan. Pakailah kesempatan ini untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian. Dengan apa akan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Dengan apa kita balas? Selain kita ceritakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Beritakan kepada orang sampai semua orang kenal siapa Yesus, bahkan menerima Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hidupku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cara kita membalas apa yang Tuhan sudah buat bagi kita, ceritakanlah kepada orang lain. Beritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan itu kepada orang lain supaya mereka juga mengenal Tuhan, supaya mereka juga tahu siapa Yesus kita itu, supaya mereka juga alami pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan lagi pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Haleluya. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
kami Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga bisa Tuhan Yesus memperkenalkan Yesus yang kami sembah itu kepada orang lain. Supaya mereka juga mengenal Engkau, supaya mereka juga tahu siapa Yesus yang kami sembah. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku banyak pertolongan Tuhan yang kami sudah alami. Banyak kebaikan Tuhan yang kami sudah terima Tuhan. Banyak kesembuhan, banyak mujizat yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah sebagai ucapan syukur kami ceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar itu kepada orang lain. Supaya mereka juga mengenal Engkau. Dan mereka pun mengalami perubahan karena perjumpaan dengan Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian. Berikan kami kemampuan yang daripada-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kami temui, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini bagi kami lagi, mengingatkan kami lagi. Supaya kami Tuhan membuka mulut kami, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan kepada orang lain. Supaya mereka pun bisa alami sebagaimana apa yang kami sudah alami. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan menolong kami. Meski dalam keterbatasan kami masih memberi waktu kami, memberi hati kami untuk beribadah. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami percaya setiap kami beribadah, maka di situ kami akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Apa yang mungkin tidak kami pikirkan, apa yang tidak kami minta, Engkau Allah yang mengetahui dan menyediakan bagi kami. Berkatilah umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga, anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berkatilah dimanapun jemaat-Mu berada. Biar dalam keadaan apapun, Tuhan percaya kami, iman kami tetap kokoh dan tertuju kepada Tuhan saja. Sehingga waktu-waktu yang Tuhan berikan kami pakai sebaik-baiknya untuk kami beribadah, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah malam hari ini yang Kau sudah pimpin. Kami percaya kami semua yang sudah ikut beribadah, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Ini doa kami bersyukur dan kami percaya kami semua sudah menerima berkat yang berasal daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Anak, persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai dan menolong kami, menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.